Berapa banyak bintang-bintang yang datang ke kantor saya, termasuk mengatur pertemuan di luar, bahkan menjanjikan hal-hal yang besar, supaya tidak terungkap kasus ini. Jadi bukan hakim dan jaksanya yang dilobi, atasannya. Dan saya punya rekaman tentang itu, bagaimana mereka mengkontrol negara ini melalui kepala-kepala. Orang saya aja dijanjikan kok, kalau saya datang misalnya ke satu tempat, saya dapat satu lantai gedung. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, satu, ada pihak yang ingin membebaskan FS gitu ya, sama-sama berpotensi sebenarnya mengganggu Kementerian Peradilan ya, kalau dilakukan dalam batas-batas di luar kenormalan gitu. Sebelum masuk ke perkara aja mereka udah bergerak kok, ya, saya berani pastikan ya. Jadi dari mulai perkara di awal aja sudah bergerak mereka, dan letupan-letupannya kemarin dengan tuntutan Eliezer yang menggelikan kan, itu sudah menandakan adanya pergerakan, adanya transaksional ya. Lagi adanya transaksional yang dilakukan oleh mereka gitu kan. Loh, jadi dilihat nanti parameternya, modus operandinya, indikasinya ya. Jadi saya bisa uraikan itu semua ya. Gampang kok ya. Jadi kebetulan Sambo ini kan punya trup ya. Dia pernah sebagai serse nangani perkara besar. Saya sebut aja kasus sianida, kasus penodaan agama Ahok, kasus kilometer 50, kasus Pinangki dengan Joko Chandra dengan kebakaran gunung. Itu dipegang oleh Sambo gitu kan, dan itu juga menurut trup. Hati-hati loh ini saya kira. Pergerakan itu jangan, apalagi kaitan lagi dengan kaitan bandar-bandar ya, judi, narkoba, hiburan malam ya, bahkan backing tertentu di tempat-tempat tertentu. Ini trup yang pasti dijalankan. Sambo tidak sendiri. Setelah kami melapor, saya ingat sekali pada saat itu harusnya saya yang mendampingi Kamarudin Simanjuntak untuk menemui. Pada saat itu orang ini belum jadi brigjen, masih kombes, dan satu lagi jenderal bintang 2, untuk bertemu di daerah salah satu daerah Jakarta. Pertemuan itu poinnya adalah untuk meminta kepada Kamarudin Simanjuntak agar mengupayakan perdamaian tanpa harus pro justisia gitu ya. Okay. Lalu abang kita bilang ya nggak bisa. Kalau belum ada yang bersalah, belum ada tersangkanya, dan tidak ada mengakui perbuatan, mau dibayar berapapun, pada situ kan tawarin uang. Kami tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Dan pada saat itu bukan hanya minta mendamaikan, tapi untuk meminta Kamarudin Simanjuntak tidak berbicara di media. Tapi kita memang perlu bahwa pengamanan itu disiapkan bagaimana terhadap hakim-hakim ini. Itu hakim juga manusia, pasti ada ketakutannya manusiawi. Nah, dulu aja rekayasa kasus dia berani keluar sekian miliar, berani kasih HP, ya masih berani menutupi. Ini ada pergerakan-pergerakan yang ditandai dengan para proses yuridis, tapi di belakang proses yuridis, sidang transparan. Tapi transparan, tidak ketahuan kan? Kamarudin Simanjuntak bongkar gerakan bawah tanah di kasus Verdi Sambo. Bintang-bintang ke kantor saya. Kuasa hukum keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, kembali membongkar upaya intervensi untuk membuat Verdi Sambo tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Kali ini, Kamarudin menyampaikan informasi yang diketahuinya berkaitan dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya, yaitu soal keberadaan gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi Verdi Sambo. Hal ini seperti disampaikan Kamarudin di program kontroversi unggahan kanal YouTube Metro TV. Dengan tegas, Kamarudin menyebut gerakan semacam ini bahkan sudah dialaminya sejak pertama kali kasus pembunuhan berencana Brigadir J mencuat. Jadi gerakan bawah tanah itu ada. Bahkan yang pertama kali mengalami itu dalam kasus ini saya. Berapa banyak bintang-bintang yang datang ke kantor saya termasuk mengatur pertemuan di luar, ungkap Kamarudin. Bahkan menjanjikan hal-hal yang besar, sambungnya. Ya betul, tujuannya supaya tidak terungkap kasus ini. Tak main-main, menurut Kamarudin, imbalan yang bisa diterimanya apabila menurut begitu besar. Bahkan Kamarudin sampai mengibaratkannya seperti dirinya tinggal memetik buah dari area kebun yang tidak perlu susah payah ia tanam. Saya saja dijanjikan kok, kalau misal
Saya datang ke suatu tempat, saya dapat satu lantai gedung. Berikut dengan kelin-kelinnya disiapkan. Ibaratnya itu kebun sawit tinggal metik buahnya saja, jelas Kamarudin. Namun saat itu Kamarudin menolak dengan tegas. Tetapi, saya bilang kami punya leluhur sampai saya tidak ada garis keturunan pengkhianat, ucapnya. Saya minta luruskan dulu. Setelah lurus, nanti siapa pelakunya, siapa korban, siapa saksi. Nanti akan saya bantu pertemukan dengan keluarga Brigadir Yosua dan saya minta memaafkan kalau sudah lurus. Ibunya. Hanya saja, Kamarudin memang tidak menjelaskan detail siapa saja oknum-oknum yang sudah mencoba mencegahnya membuka kasus pembunuhan Yosua tersebut. Pasalnya bila merujuk pada kata bintang, maka kemungkinan yang dimaksud Kamarudin adalah oknum-oknum pejabat dari institusi pertahanan dan keamanan. KY usulkan pengamanan khusus untuk hakim persidangan Sambo. Komisi Yudisial atau KY mengusulkan untuk pengamanan khusus terhadap majelis hakim yang menangani perkara kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo. KY meyakini pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal gerakan bawah tanah didukung dengan informasi valid, sehingga perlu dilakukan antisipasi agar tidak mengganggu kemandirian hakim. Juru bicara KY Miko Ginting menyebut, kasus pembunuhan Brigadir J sejak awal kental dengan resiko gangguan terhadap independensi hakim. Informasi terbaru soal gerakan bawah tanah dari Menko Polhukam Mahfud MD dipastikan dapat dipertanggungjawabkan. Miko menyebut sejak awal KY merekomendasikan perlindungan terhadap para hakim di kasus ini. Bahkan, KY mewacanakan rumah aman bagi para hakim termasuk pengamanan khusus. Tidak hanya itu, tim pemantauan persidangan Sambo juga diturunkan di setiap agenda persidangan. Kemandirian hakim menjadi tanggung jawab semua pihak. Terutama penegak hukum, pemerintah dipastikan sudah mempersiapkan strategi antisipatif. Pengamat intelijen Saleman B. Ponto menilai wajar apabila ada gerilya gerakan bawah tanah yang berupaya meringankan hukuman Ferdi Sambo. Upaya di luar persidangan itu dapat dengan mudah diketahui setelah melihat hasilnya. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membongkar gelagat adanya gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis terhadap Ferdi Sambo dan terdakwa lain dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mahfud menyebut gerakan itu dengan istilah gerilya.